get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Hai guys, Happy New Year, selamat tahun baru, all the best for 2023 ya. Dan masih dalam momen-momen happy holiday juga. Mudah-mudahan kalian semua bisa dapat libur panjang ya guys. Bisa bersantai-santai sambil liburan, amin amin amin. Tapi kalau yang udah masuk kerja tanggal segini apa boleh buat lah ya, namanya juga kewajiban. Silakan dijalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Oke. Welcome back to Be Delightful Channel bersama Ray, your Tarot Reader. Ini adalah readingan pertama yang aku buat di tahun 2023 guys. Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Readingan ini akan aku buat untuk 12 zodiak sign, tapi dia ya, artinya ini kamu kepo ke seseorang. Kalau aku bilang Taurus, berarti orang yang kamu kepoi Taurus. Kalau aku bilang Virgo, orang yang kamu kepoi Virgo. Kalau aku bilang Pisces, maka orang yang kamu kepoi Pisces. Oke. Readingan ini akan bersifat general karena bisa tentang apa saja, dan aku hanya akan ambil satu kartu karena kepo itu nggak baik berlama-lama guys. Kepo yang berlama-lama hanya akan membuat kita menjadi overthinking, dan nggak baik kalau kita overthinking karena seseorang ya. Terutama kalau misalnya yang kalian kepo itu yang saat ini sudah tidak ada akses ke kalian, bisa jadi udah nggak ngomongan lama gitu, bisa jadi memang diblokir, bisa jadi memang minim communication. Ya artinya kalau memang kita tidak berhubungan banyak gitu ya dengan dia di kehidupan sehari-hari, buat apa kita kepoin dia terlalu berlebihan sehingga membuat kita overthinking, kan gak ada gunanya ya. Mending kita overthinking dengan permasalahan kita sendiri. Biasa guys, tahun baru, masalah baru ya. Udah bawa masalah dari tahun sebelumnya, di tahun yang baru ini pun kita bikin masalah-masalah baru di dalam hidup kita sih biasanya Ci. Oke, aku buat readingan ini berdasarkan urutan sesuai yang biasa aku pakai dari Taurus, dan akan diakhiri di Pisces ya guys. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Silakan dimulai dari Moon, karena kalau kepo itu bagus sekali dari Moon ya. Kalau kamu tahu Moonnya seseorang, itu akan lebih akurat. Setelah itu dilanjutkan dengan Ascending dan atau Rising istilahnya ya, Ascendant atau Rising, dan kemudian dilanjutkan dengan Sun. Karena Moon itu rahasia yang tidak dikasih tahu ke kalian guys, tidak ditunjukkan ke banyak-banyak orang, tapi sisi kelamnya dia itu, makanya enaknya kepo itu dari the Moon, dari Moonnya ya. Kemudian Ascending itu atau Rising itu yang dia tunjukkan tapi camouflage. Oke, yang dia tunjukkan ke banyak orang tapi camouflage, diada-adain, dibikin-bikin. Dan Sun-nya itu adalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Maka aku sarankan kalau kamu tahu Moon-nya, lihat dulu dari Moon-nya, kemudian langsung Ascending-nya, lalu lanjut ke Sun-nya ya. Bagaimana cara cari Sun, Moon, Rising, Ray? Oke, banyak kok di internet, ada cafe astrologi di situ. Kamu hanya perlu tahu kalau untuk Moon itu tanggal lahir dan kemudian kota kelahiran. Tapi kalau untuk Rising atau Ascendant itu kamu harus tahu jam kelahirannya, dan itu yang biasanya agak sulit guys. Karena banyak orang yang nggak hafal dengan jam kelahirannya sendiri, apalagi dengan jam kelahiran orang lain ya. Karena memang Rising itu akan berganti per 15 menit. Oke, jadi dari jam 11 sampai 11.14 itu Risingnya sama, tapi jam 11.15 ke 11.29 itu risingnya akan berubah. Jadi data untuk jam kelahiran itu harus akurat kalau kita mau lihat rising atau ascendant seseorang ya. Tapi dari Moon saja pun akan mudah-mudahan bisa akurat lah ya, dari Moon saja. Kamu tahu Moonnya, tanggal lahir dan kota kelahiran, itu doang modalnya. Silakan cari di internet bagaimana cara melihat Moon seseorang dan mulailah dari situ. Oke, aku akan minta kalian untuk memfokuskan satu nama. Sebutkan dalam hati namanya dan kemudian bayangkan wajahnya guys, karena kita akan mengkepoi dia sebentar lagi. Kalau kamu sudah dapat namanya dan kemudian sudah memfokuskan wajahnya, silakan di forward ya ke timestamp. Aku ada bikin timestamp untuk masing-masing zodiak dari Taurus sampai ke Pisces, supaya kamu bisa langsung loncat, gak perlu melihat per masing-masing zodiak ya. Di sini timestampnya, sini timestampnya. Oke, kita segera mulai saja. Yang pertama akan aku mulai dari Earth sign ya, seperti biasa Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk kamu yang mau kepo sama Taurus, Virgo dan Capricorn, untuk mereka yang ingin kepo dengan Earth sign, Taurus, Virgo dan Capricorn, informasi mengenai 1 minggu ke depan dari sejak pertama kali mereka yang kepo melihat video ini. Kita akan mulai dari Taurus ya guys. Halo Taurus, ada seseorang yang kepo sama kamu. What's going on for the next 7 days untuk kamu Taurus? Oke. Ya, Taurus. Taurus menyadari sesuatu guys. Itu yang paling penting, dia sadar. Di tahun baru ini dia sadar, syukurlah.
Dan kemudian ketika dia sadar, dia menunda untuk membuat sebuah tindakan atau menunda mengambil keputusan dan akan lebih banyak berpikir-pikir. Tapi Awakening ini adalah kartu Major Arcana guys, artinya menyadari yang dia sadari itu hal yang baik, bukan menyadari dan kemudian berbuat yang buruk. Awakening itu di luar kendali manusia, atau Major Arcana itu salah satunya adalah The Hangman, itu di luar kendali manusia. Manusia tidak bisa menutup-nutupi yang sudah dicerahkan oleh universe. Manusia tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi dengan kebenaran yang diungkapkan oleh universe. Ada kebenaran yang akan diketahui oleh Taurus dalam 1 minggu ke depan, dan itu akan membuat dia Hangman atau Hangwoman, artinya menunda sesuatu ya. Bisa jadi tidak akan ada pergerakan dari Taurus. Untuk kalian yang menunggu Taurus bergerak saat ini, untuk kalian kepoers yang sedang menunggu Taurus bergerak, Taurus tidak akan bergerak ya, karena dia masih memikir-mikirkan sesuatu. But trust me guys, yang dia pikirkan itu akan membuat tindakan dia jauh lebih baik ke depannya, karena dia baru-baru ini mendapatkan pencerahan guys. Aku rasa di malam tahun baru. Pas dari 11.59 ke 00 gitu, 31 Desember ke 1 Januari. Karena ini readingan berlaku dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya guys. Kalian akan merasa Taurus tidak melakukan apapun, but that's for good ya, karena dia akan bertindak berdasarkan pencerahan yang diberikan oleh universe. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Virgo. Halo Virgo, ada seseorang yang kepo sama kamu Virgo. Maukah kamu memberitahu apa yang terjadi padamu dalam 1 minggu ke depan? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Thank you. Ya, ini dia untuk yang kepo sama Virgo ya guys. Halo Virgo. Oh no, belum. Iya, ini dia guys, The Nine of Pentacles. Virgo ini lagi banyak uang kayaknya. Mungkin bonusnya baru keluar guys, bonus akhir tahun, dan saat ini dia aku rasa akan mencoba untuk menikmati kegembiraannya. But I can feel alone here guys, sendiri, karena Nine of Pentacles itu selalu tunggal sendiri ya, kecuali tadi ini Ten of Pentacles, artinya bersama keluarga begitu. Jadi bisa jadi Virgo ini punya keluarga, tapi dia akan menikmati kegembiraannya dalam hal-hal duniawi tentunya, because we talking about Pentacles here, sendirian. Ya, jadi kalaupun ada keluarga, misalnya ini Virgo single gitu ya, dia tinggal sama keluarga, dia tuh akan ya kasih seadanya untuk keluarga, atau ya secukupnya lah untuk keluarga, dan kemudian akan lebih banyak spend the money maybe guys untuk dirinya sendiri, dan kemudian menikmati momen-momen bahagia. Kemungkinan besar dia ini lagi libur panjang guys, akan jalan-jalan keluar gitu ya, keluar kota, keluar negeri, dan yang pasti happy menikmati kesendiriannya ya. Dia tidak mau diribetin dengan apapun dulu selama 7 hari ke depan. Aku rasa kalau kamu memang pengen minta klarifikasi dari Virgo, atau pengen meminta jawaban yang masih digantung dari Virgo, aku rasa ini bukan waktu yang tepat. Me time ya, The Nine of Pentacles ini me time. Let me make my me time kayak gitu. Jangan ganggu aku dulu, aku mau sendirian ya. Oke, kita akan teruskan untuk Capricorn guys. Halo Capi, ada seseorang yang kepo sama kamu Capricorn. Boleh kasih tahu dia sebatas yang kamu ingin kasih tahu mengenai what's going on in your life for the next 7 days Capi. Oke. Halo. Ya, ini Capricorn guys. Capricorn ada the Four of Pentacles. Aku rasa Capricorn hanya sedang memikirkan dirinya saja. Harusnya kok pada gitu ya. Harusnya lagi egoisnya guys. 7 hari ke depan dia tuh nggak mau mikirin yang lain selain dirinya. Oke. Jadi kalau kamu lagi kepo sama Capricorn, kemungkinan besar kamu akan lihat Capricorn ini saving the money guys, bisa jadi, atau me time juga, menikmati kesendiriannya, gak mau diganggu siapapun, gak mau ribet dengan urusan-urusan apapun, terutama drama-drama begitu ya. Bisa jadi Capricorn ini juga mulai investasi, dia merencanakan banyak hal di tahun 2023 ini, tapi yang intinya adalah stabil for their self, untuk mereka sendiri. Jadi kalau Capricorn couple yang sedang kamu kepoin saat ini, kemungkinan besar dia tuh menyimpan uang tanpa sepengetahuan pasangan. Bisa jadi ya. Karena Four of Pentacles ini guys identik juga dengan greedy, rakus, tamak, serakah ya. Jadi Capricorn itu
begitu dapat energi Pentacles, artinya itu energinya dia Earth sign begitu ya. Dia tuh hanya akan memikirkan tentang dirinya. Kalau kamu kayak misalnya menanyakan sesuatu ke Capricorn, how about me begitu, Capricorn gak mampu guys memikirkan tentang kita. Capricorn hanya mampu memikirkan tentang dirinya selama 7 hari ke depan. Jadi aku rasa 7 hari ke depan itu adalah momen-momen yang membiarkan Earth sign sibuk dengan dirinya sendiri. Aku lihat Taurus, Virgo, Capricorn, mereka tuh bodoh amat dengan yang lain, dan itu hal yang wajar ya guys. Aku rasa nggak ada yang salah sih kalau kita lebih memikirkan diri sendiri untuk beberapa waktu misalnya, atau sekali dalam beberapa bulan begitu, nggak mau diganggu siapapun. It's not the right time untuk mengkamukan Earth sign di 7 hari ke depan. Artinya mengkamukan itu adalah memasukkan dirimu dan kemudian meribetkan dia dengan dirimu ya. Let them be alone. Taurus, Virgo, Capricorn, terutama Capricorn aku lihat di sini, kemungkinan besar kamu akan bisa disakiti guys, karena Four of Pentacles ini ya namanya serakah, you know ya. Orang serakah itu dia nggak akan peduli sama apapun, dia bisa menghancurkan you know yang di depannya kalau dia diganggu. Kamu lihat cara dia memeluk Pentacles ini, dia tuh lagi nggak mau berbagi Pentacles dengan kamu. Capricorn lagi pelit 7 hari ke depan. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign. Halo, ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit for this reading. Please bless this reading for Aries, Leo, dan Sagittarius. Informasi yang perlu mereka ketahui, mereka yang sedang kepo dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita akan mulai dari Aries ya guys. Halo Aries, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu what's going on in your life untuk 7 hari ke depan? Fate. Aku rasa Aries ini kayak lagi apa ya guys istilahnya, menerima keadaan itu gimana ya? Ya pasrah begitu ya. Aries ini akan nggak mau menanyakan banyak hal lagi yang tidak bisa dia jawab atau yang di luar pemahamannya. Kenapa begini, kenapa begono, kenapa begini. Biasanya mereka akan menanyakan yang seperti itu mungkin di tahun 2022 di 3 bulan terakhir. Tapi aku lihat di Januari ini ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh Aries. Oke, yang harapannya sangat besar guys akan dia dapatkan dan kemudian tidak bisa dia dapatkan sampai tenggat waktu habis. Take how it resonates ya. Karena kamu yang lagi kepo dan pesan ini untukmu, kamu akan tahu apa itu yang diinginkan si Aries tapi tidak bisa dia dapatkan, yang dia targetkan dia dapatkan di 2022 tidak bisa dia dapatkan, dan di Januari minggu pertama ini dia akan legowo ya, dia akan ikhlas, dia akan letting go. But I think that's a starting point, a good starting point for Aries ya. Ketika kita biasanya sudah melepaskan sesuatu guys, disitulah sesuatu itu akan melihat kita ya nggak sih? Kalian pernah merasakan seperti itu guys? Ketika kita mengharapkan sesuatu banget kita melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkannya, itu menjauh ya. Tapi begitu kita lepaskan, ya udahlah, mungkin bukan untukku begitu, dan yang menjauh tadi mendekat. Aku rasa this is fate karena ini major arcana, ini kartu yang baik guys. Takdir, nasib begitu ya. Capricorn, begitu Aries-nya, kok Capricorn sih? Begitu Aries-nya pasrah dan kemudian ada perubahan nasib, ada perubahan takdir di dalam hidupnya dalam 7 hari ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk Leo. Halo Leo, ada yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu kasih tahu sedikit saja tentang kehidupanmu 7 hari ke depan, 7 hari pertama di tahun 2023. Oke. Ini dia guys untuk kalian yang kepo sama Leo. Halo Leo. Oke, ada kartu Page of Swords. Kepo yang aku lihat di sini guys. Leo ini lagi cari-cari informasi mengenai hal tertentu di 7 hari ke depan. Dia pengen tahu banget mengenai sesuatu karena aku rasa itu berkaitan dengan keputusan yang akan dia buat atau tindakan dia selanjutnya. Jadi informasi ini penting untuk dia, bukan kepo-kepo usil atau iseng gitu guys. Oke. Jadi bisa jadi kamu kepo usil, tapi Leo-nya ini tidak kepo usil ya. Jadi kalau kamu lagi kepoin Leo, kemungkinan besar Leo pun sedang kepoin kamu saat ini. Tapi tujuannya aku rasa jelas guys. Ya bukan pengen tahu sekedar pengen tahu, tapi kayak persiapan untuk dia atau yang bisa membuat dia yakin mengenai the next step, apa yang akan dia lakukan berikutnya. Ini untuk all field in their life ya guys. Bisa jadi mengenai pekerjaan, bisa jadi mengenai keluarga, bisa jadi mengenai persahabatan atau romance ya. Tapi yang jelas dia cari informasi sebelum melakukan tindakan tertentu untuk meyakinkan atau memastikan tindakannya tersebut benar. Oke.
Kita akan teruskan untuk Sagittarius. Untuk kamu yang kepo sama Segi, halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Maukah kamu kasih informasi ke mereka tentang kehidupanmu 7 hari ke depan? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia untuk Sagittarius. Ya, The Eight of Wands. Sagittarius, intinya komunikasi ya, antara dia yang akan menghubungi kamu dalam 7 hari ke depan, atau kamu akan menghubungi dia. Mana yang kamu lihat, panah ini ke bawah, panah kayu ini datangnya dari arah sini ke sini atau dari sini ke sini ya, karena itu berpengaruh guys ya. Ketika ini dari sini ke sini, artinya ada orang yang akan menghubungi Sagittarius. Tapi begitu kamu lihat dari sini ke sini, Sagittarius akan menghubungi seseorang dan kemudian akan dibalas, karena Eight of Wands itu komunikasi 2 arah, back and forth, untuk membuat kejelasan, clarity ya. Jadi ada hal yang tidak jelas saat ini menurut Sagittarius, dan dia sedang menunggu klarifikasi dari seseorang, atau dia akan segera mengklarifikasi ke seseorang ya. Dalam hal apa saja ya guys, nggak harus dalam hal romance, tapi yang jelas dia nggak mau menunda lebih lama lagi for the clarity, kejelasan tersebut, dan dia butuh banget ya namanya kejelasan dalam 7 hari ke depan ya. Komunikasi intinya untuk Sagittarius, antara Sagittarius yang memulai komunikasi atau seseorang akan memulai berkomunikasi dengan Sagittarius. Kalau kamu memang pengen sekali untuk berbicara dengan Sagittarius, aku rasa 7 hari ke depan adalah waktu yang paling tepat untuk kamu berbicara dengan Segi, karena Segi ready to open ya, ready to talk, ready to share apapun yang mau dia share atau apapun yang mau dia sampaikan ke kamu ya. Don't worry guys, jangan ragu untuk menghubungi Sagittarius kalau kamu memang kepoers yang pengen ngobrol dengan Sagittarius ya. Oke, itu dia untuk fire sign. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this. Please bless this reading. Untuk mereka yang lagi kepo sama Libra, Gemini, dan Aquarius, kita akan mulai dari Libra ya guys. Halo Libra, ada orang yang kepo sama kamu. Bolehkah kamu kasih tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu 7 hari ke depan Libra, supaya yang kepo ini nggak kepo lagi. Kepo mah tabiat guys. Kalau mau kepo sekali ya kepo-kepo. Oke. The Hangman ya, gantung. Tapi Hangman ini juga kaitannya dengan awakening. Siapa yang dapat kartu ini ya? Virgo kalau nggak salah ya. Barangkali kamu Virgo yang lagi kepo sama si Libra. Nggak harus sih guys, tapi bisa jadi ya. Tapi Hangman ini ada yang diketahui oleh Libra, dan kemudian dia sedang menggantung sesuatu, menunda sesuatu. Bukan meng-cancel guys, tapi menunda, mengundur ya, karena dia mendapatkan informasi penting, dan informasi itu dapatnya dari universe, bisa jadi melalui seseorang lainnya. Let's say misalnya begini, dia tuh mau resign misalnya di bulan Januari ini ya, di awal tahun gitu, mau kasih kejutan ke perusahaannya. Terus kemudian dia dengar kabar gitu, bisa jadi melalui temannya, bahwa di 1 minggu ke depan itu akan ada pembagian insentif yang tidak pernah terwujudkan sebelumnya aja. Dan kemudian si Libra akan tunda dulu deh, jangan resign dulu. Nah, kayak gitu kurang lebih ya, dalam hal apa saja. Yang jelas yang dia ketahui itu akan membuat dia jauh lebih bijaksana dalam bertindak 7 hari ke depan, karena yang dia dapatkan itu adalah pencerahan atau informasi penting menuju ke hal yang lebih baik di dalam hidupnya ke depannya. Oke, kita akan teruskan untuk Gemini. Halo Gemini, ada orang yang kepo sama kamu guys. Bisakah kamu kasih tahu ke mereka apa yang terjadi di dalam hidupmu 7 hari ke depan? Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia yang perlu kamu ketahui mengenai Gemini di 7 hari ke depan guys. Ada The Five of Cups, kecewa Gemini, kecewa. Ada lirik lagu dangdutnya, kecewa, aku kecewa. Dikhianati aku lihat guys, tapi dikhianatinya itu bukan dengan sengaja dilakukan oleh si pengkhianat gitu ya. Artinya no, dia hanya overrating, oke, itu istilahnya. Hanya melebih-lebihkan sesuatu, dan ternyata sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Oke. Dia menganggap besar mengenai sesuatu atau seseorang, ternyata sesuatu atau seseorang itu tanpa sengaja mengecewakannya karena ekspektasinya sendiri. That's the definition of the Five of Cups ya. Beda dengan the Three of Swords. Supaya kamu bisa tahu, the Three of Swords itu seseorang dengan sengaja menyakiti seseorang. Tapi kalau Five of Cups itu biasanya karena ekspektasi yang terlalu besar atau overrating mengenai sesuatu dan kemudian kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi kekecewaan ini biarlah dinikmati oleh Gemini, karena biar bagaimanapun Gemini akan belajar tentang how not to overrating of something supaya tidak terlalu membesar-besarkan, mengagung-agungkan atau you know what I mean, okay? Agar kedepannya lebih biasa aja gitu, jangan terlalu lebay istilahnya ya. Sorry kalau kamu adalah orang penting bagi seorang Gemini saat ini, kalau kamu sayang banget sama Gemini yang kamu kepoin ini. Tapi biarkan Gemini ini belajar tentang ini guys, supaya nextnya itu dia tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Apapun itu guys, di dunia ini kita jangan overrating ya, jangan terlalu membesar-besarkannya, karena biasanya itu yang akan mengecewakan kita. Oke. Gemini kecewa tapi karena ekspektasinya yang terlalu tinggi. Oke. Kita akan teruskan untuk Aquarian. Halo Aquarius, ada orang yang kepo sama kamu Aquarius. Maukah kamu kasih tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu dalam 7 hari ke depan supaya si kepo ini bisa terpuaskan? Oke. Ada yang datang guys. Dia kitik-kitik pinggangku. Ayo, ada apa Aquarius? Satu kartu aja ya. Oke, ada the Four of Swords. Ini baru capek guys, lelah Aquarius, lelah guys. Kakak lelah dek, abang lelah dek, adik lelah bang. Kurang lebih seperti itu ya. Dan Four of Swords ini guys identik dengan lari dari masalah ya. Jadi lelahnya itu bukan ingin menelaah lebih dalam, no. Tapi lelahnya itu mundur, menjauh. Dia mungkin tahu atau bisa jadi nggak tahu bahwa kalau lari dari masalah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya. Dia harusnya bisa menyadari bahwa untuk bisa keluar atau lulus dari sebuah permasalahan harus dihadapi apapun kenyataannya, sepahit apapun itu. Tapi yang jelas masalah itu terselesaikan dan dia akan bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi gitu. Tapi yang aku lihat, Aquarius ini akan kabur dari permasalahan guys, dan tidak mau melihat permasalahan dalam 7 hari ke depan ya. Jadi kalau kamu memang mau hubungi Aquarius atau mau coba deketin Aquarius begitu, nggak apa-apa kalau kamu bicara yang fun, yang happy, yang casual, karena biar bagaimanapun orang yang lelah guys akan senang kalau diringankan ya. Tapi jangan kamu tambahin pikirannya dengan hal-hal yang melelahkan ya, oke. Misalnya Aquarius ini lagi pengangguran saat ini dan dia capek cari kerja kemana-mana begitu nggak dapat. Nah terus kamu call dia, udah dapat kerja gitu, ntar lu dilabrak. Oke, hati-hati dengan orang yang Four of Swords ya guys. Bisa jadi dia malas-malasan dalam respon kamu. Kalau kamu chat dia tuh nggak mau jawab ya, please bisa toleransi dikit lah ya sama Aquarius, karena Aquarius ini lagi capek. Kamu juga akan pasti pernah menjalani yang seperti ini, capek, malas ngapa-ngapain dan malas membahas sumber permasalahanmu. Oke. Give it time, dalam 7 hari ke depan jangan diapa-apain dulu si Aquariusnya ya. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan lanjutkan untuk water sign. Ada Cancer, Scorpio dan Pisces di sini. Untuk kamu yang lagi kepo sama mereka, I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk mereka yang lagi kepo sama Cancer, Scorpio dan Pisces, kita akan mulai dari Cancerian ya guys. Halo Cancerian, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu share sedikit mengenai 7 hari ke depanmu supaya dia bisa terpuaskan keponya? Ya ini dia guys, the Five of Pentacles. Dalam 7 hari ke depan bangkrut. Jahat banget bangkrut nggak? Aku rasa uangnya habis ya guys, habis main-main di akhir tahun begitu ya, bakar petasan, kembang api. Bisa jadi jalan-jalan begitu. The Five of Pentacles ini masalah keuangan akut ya. Yang itu yang aku rasakan di sini. Banyak penjelasan tentang Five of Pentacles, tapi aku rasa Cancerian akan lebih ke arah masalah keuangan atau finansial ya, yang sementara saja, akut. Sebentar saja, dan sebenarnya solusinya ada, nggak lama lagi. Misalnya begini guys, aduh uang habis nih, tapi tanggal 25 Cancerian yakin bakal gajian 25 Januari. Jadi dia mungkin akan berhati-hati dalam spend the money guys, nggak macem-macem gitu ya, nggak mau boros-boros lagi begitu ya. Kalau kamu merasa something different with the Cancerian, bisa jadi juga ada pikiran negatif ya guys, karena Five of Pentacles juga artinya pikiran negatif, overthinking, tapi mengenai sesuatu yang real, karena Pentacles itu real.
semua energi Pentacles itu real, bukan dibikin-bikin ya. Jadi kalau Nine of Swords itu overthinking, tapi belum tentu ada isu yang dia pikirkan itu belum tentu real. Tapi kalau Five of Pentacles bisa jadi ada masalah, tapi dia membawanya ke arah yang negatif ya. Misalnya PHK. Oke. Apakah ada hal positif dari PHK? Tentu saja ada guys ya, tentu saja ada. Kalau kita misalnya mau berpikir positif dari PHK ini, mungkin memulai sesuatu yang baru kayak bisnis misalnya, ada peluang besar. Tapi akan ada orang, iya disinilah kehancuranku, disinilah aku habis, uang nggak ada lagi, aku nggak akan punya apa-apa lagi, aku akan mati kelaparan. Nah itulah the Five of Pentacles. Tapi kalau ada yang mau membawanya ke hal positif, aku bisa bisnis, aku bisa berkebun misalnya, atau aku bisa mulai dagang atau apapun itu kan jadi hal positif ya. Kurang lebih yang negatif-negatif yang ada di pikirannya Cancerian, atau duitnya yang lagi tongpes ya guys, lagi bokeh. Oke, kita akan teruskan untuk Scorpio. Halo Scorpio. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. Maukah kamu berbagi sedikit tentang hidupmu di 7 hari ke depan supaya kepoers ini bisa terpuaskan? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Someone is coming. Apa ceritamu Scorpio? Ayo. Oke. The Queen of Swords. Emotionally unavailable. Kok banyak ya yang lagi pada nggak semangatan di 7 hari pertama Januari ini, lagi nggak semangat gitu guys. Kayak apa ya, lebih ke takut. I don't know guys, I feel something in 2023. I don't like this year very much. Oke. Tapi aku nggak mau kasih tahu ke kalian, nggak mau bikin kalian pikiran negatif. Tapi kayak itu yang bisa dirasakan oleh si Scorpio. Scorpio ini kayak feel bad for this year ya, malas ngapa-ngapain. Itu awalnya guys, biasa tandanya. Maka jangan mau kalah ya sama awal tahun ini. Kalau kamu itu terasa malas mau ngapa-ngapain untuk kepoer sama Scorpio, jangan. Ayo bangkit. Segala sesuatunya itu tergantung bagaimana cara kita menghadapinya guys. Nah aku lihat si Scorpio ini kayak merasa depressed ya untuk Januari 2023 ini. Aku rasa ada yang berbeda menurut dia, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ada sesuatu yang menyenangkan yang dia dapat, tapi itu tidak bisa dia nikmati. Misalnya bonus datang, tapi bonus itu serasa hambar ya. Ada hadiah besar masuk ke dalam hidupnya, tapi rasanya hambar. Misalnya mantan kembali, rasanya hambar. Misalnya hubungan yang awalnya rusak diperbaiki, tapi rasanya hambar. Kayak gitu yang aku lihat di sini guys. Dan Scorpio dalam 7 hari ke depan aku rasa akan galak ke kamu. Kalau kamu mau kutak-katik Scorpio 1 minggu ke depan, aku rasa bukan ide yang baik, karena Queen of Swords itu senggol bacok. Oke. Kita lanjutkan untuk zodiak yang terakhir, ada Pisces. Halo Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. Bisakah kamu bagi tahu ke mereka dalam 7 hari ke depan what's going on in your life supaya kepoers ini bisa terpuaskan Pisces. Ini dia untuk Pisces guys. Halo. Ya. The Chariot berangkat. Aku rasa 7 hari ke depan Pisces akan bergerak guys, bisa jadi liburan, cuti panjang begitu ya, pindah dari satu kota ke kota lain, mutasi, ada mutasi kerja yang harus direalisasikan dalam 7 hari ke depan. Bisa jadi Pisces juga beli kendaraan baru, karena Chariot ini juga bicara tentang kendaraan, but ini general karena Chariot ini major, karena artinya ini di luar kehendak dia harus maui. Tapi ini untuk kebaikannya, oke? Kalau Pisces menolak the Tower, kalau Pisces menolak the Chariot ini nggak mau nggak mau bergerak, nggak mau moving on, nggak mau pindah, the Tower datang. Tapi kalau dia mengikuti the Chariot ini dengan penuh keyakinan bahwa this is for the best, maka the best is coming. Ya, yang terbaik untuk dia pasti datang. Kamu mungkin akan mendapati banyak Pisces ya. Pisces kolektif akan happy guys di 7 hari ke depan ini, walaupun sedikit deg-degan atau excited begitu, tapi mereka akan happy dalam menghadapi the Chariot ini, karena mereka tahu itulah yang terbaik untuk mereka saat ini di 7 hari ke depan. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Seperti yang selalu aku bilang, kepo berlama-lama tidak baik. Mudah-mudahan informasi-informasi singkat yang kamu dapatkan untuk 12 zodiak sign ini bisa bermanfaat ya. Thank you very much guys. Sekali lagi selamat tahun baru, sukses semuanya ya di 2023. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Dadah guys.